Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Gian Pramudiana dari kelompok 11 dan anggota saya ada Abdul Hanif Al-Hafiz dan Muhammad Iqbal Faiz dan Syahab Fauzi akan mempresentasikan hasil kelompok saya yang berjudul Algoritma Branch and Bond menentukan starting line up futsal. Pendahuluan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyajikan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem pendukung keputusan digunakan sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kemampuan para pengambil keputusan, namun tidak untuk menggantikan penilaian para pengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan juga dapat digunakan untuk melakukan pemilihan line up pemain dengan mengolah dan track record pemain menjadi suatu informasi. Selain melakukan pemilihan, sistem pendukung keputusan tersebut juga dapat melakukan penilaian performa pemain dengan berdasarkan track record yang sama. Hasil tersebut dapat mengunjang sistem pendukung keputusan dalam melakukan pemilihan oleh pelatih. Penilaian performa. Di dalam cabang olahraga, pemilihan pemain merupakan hal yang penting untuk penyusunan strategi performance. Apresial adalah suatu proses yang dilakukan menentukan apakah seorang memenuhi kriteria. Aktivitas penilaian performa pemain menjadi aktivitas yang umum dilakukan oleh klub futsal. Metode penelitian ini menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting, yang dalam pencarian pemain pada sebuah posisi di tim utama futsal ini menggunakan beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan posisi yang dicari, 2. Menentukan kriteria-kriteria dalam permainan sepak bola yang memengaruhi data, 3. Menentukan kriteria pada posisi yang akan dicari, 4. Mengelola musim, 5. Mengelola data yang mengikuti seleksi posisi, 6. Mengolah data statistik kriteria pemain pada musim, 7. Melakukan proses SAW yang dipilih posisi dan data statistik berdasarkan musim yang dicari. Hasil dan pembahasan. Data flow diagram atau DFD ini terdiri dari admin dan pelatih. Admin memberikan data pemain, statistik pemain, dan data musim. Pelatih memberikan data pemain, kriteria, pengguna, aturan, musim, statistik, dan posisi. Rumusan masalah dari proyek ini adalah menentukan starting line up terbaik. Dan tahapan penelitian, 1. Analisis kebutuhan, 2. Desain sistem, 3. Penulisan dan kode program, 4. Penguji program. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Diva Alves. Nah, di sini sketch diagramnya yang login. Sini ada admin, login, admin hasil akhir. Di sini sketch diagram aktor, admin, input data aktor. Ini sketch diagram input pemain. Admin login, admin aktor, admin hasil akhir aktor. User menuju ke aktor. Ini konteks diagram. Sketch diagram menentukan starting. User menuju ke admin. Admin bisa disebut manajer klub lah. Itu terus aktor nih pemain. Nah, di sini admin atau manajer menuju ke login, menuju ke pemain dan menentukan starting. Include data pemain. Ini kelas diagramnya.
password in, email char, dari void, edit sama dengan void. Ini nama pemainnya, nama pemain char, tanggal lahir in, jenis kelamin char, agama char, alamat char. Sama data pemain juga. Ini activity diagramnya. Aktor memilih menu starting line up, menampilkan menu input, sistemnya kembali ke aktor lagi, mengisi menu input pemain, sistemnya memvalidasi data. Di sini sistem bisa kalau gagal data disimpan menuju ke aktor lagi, ngulang lagi ke validasi, nanti dicoba lagi baru data berhasil disimpan dan selesai. Ini sequence diagramnya. Pelatih masuk ke dalam sistem starting, terus memasukkan nama pemain, simpan data pemain, memvalidasi, menentukan starting, dan ini hasilnya menampilkan data pemain atau starting line up. Selanjutnya ke Abdul Hanif. Oke, di sini menentukan starting line up. Seperti dilihat di gambar starting line up. Next, Dip. Selanjutnya, ya di sini ada pusat formasi. Job 1 sama dengan pemain bertahan. Job 2 pemain tengah kiri. Job 3 pemain tengah kanan. Job 4 pemain depan. Job 5 pemain bertahan cadangan. Job 6 pemain tengah cadangan. Dan yang terakhir, job 7 pemain depan cadangan. Seperti yang dilihat, job 1 di sini berarti adalah pemain bertahan. Job 2 pemain tengah kiri. Job 3 pemain tengah kanan. Dan yang terakhir, job 4 pemain depan. Job 5, job 6, dan job 7 pemain cadangan. Oke, di sini ada formasi 3 pemain bertahan dan 1 permainan penyerang. 1 pemain penyerang. Yang berarti di sini fokus bertahan di saat keadaan sudah menang. Dan selanjutnya adalah formasi 3 pemain penyerang dan 1 pemain bertahan. Yang berarti fokus menyerang di saat keadaan belum diunggulkan. Dan yang terakhir formasi 2 bertahan penyerang yang berarti permainan yang terakhir, tim. Slide 19. Kesimpulannya, pemilihan line up pemain futsal telah dilakukan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan. Sistem tersebut dapat membantu pelatih untuk memilih pemain yang akan masuk line up. Berdasarkan hasil yang diperoleh, data statistik pemain dapat diolah dalam sistem pendukung keputusan dan pilihan untuk
pelatih dalam mengambil keputusan. Sekian dan terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.